salam sehat selalu dan semangat buat anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai induksi elektromagnetik. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Untuk yang muslim, kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, minggu lalu kita sudah belajar mengenai induksi magnetik yang telah diteliti sebelumnya oleh Ørsted, di mana arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar akan menghasilkan medan magnet. Nah, untuk materi kali ini adalah peristiwa kebalikan dari induksi magnetik itu sendiri, di mana magnet yang dimasukkan ke dalam kawat yang dililitkan akan menghasilkan arus listrik. Dan percobaan ini yang dikerjakan oleh Faraday. Untuk itu, silakan kalian simak pembelajaran-pembelajaran yang akan Ibu berikan hari ini. Sebelum kita mempelajari materi induksi magnetik, ada baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Yang pertama, peserta didik dapat memahami fenomena induksi elektromagnetik dari berbagai percobaan. Yang kedua, menerapkan persamaan induksi elektromagnetik dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan cara kerja berbagai teknologi yang menggunakan konsep induksi elektromagnetik. Sebelum kalian mempelajari materi ini, kita tahu bahwa magnet itu memiliki garis-garis medan magnet. Maka banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus pada bidang. Kalian lihat di sisi sebelah kanan, di sini sudah ada bidang persegi, kemudian ada garis normal, dan kemudian di sini ada garis-garis medan magnet yang memasuki luas bidang tersebut. Variabel dari luas bidang kita sebut dia A, sementara garis-garis medan yang menembusnya kita sebut dengan variabel B. Maka banyaknya fluks magnetik yang menembus bidang persegi tersebut adalah C sama dengan B dikali A, di mana C adalah fluks magnetik, B adalah induksi magnetik dalam satuan Tesla, dan A adalah luas penampang. Sekarang, bagaimana jika arah garis-garis medan magnet tersebut tidak sejajar garis normal atau membentuk sudut? Kalian perhatikan di sini. Nah, di sini masih bidang yang sama, kemudian ada garis normal, namun garis-garis medan magnet yang menembus bidang tersebut membentuk sudut theta terhadap garis normal. Maka, besar dari fluks magnetik adalah C sama dengan B dikali A dikali cos theta. Keterangannya, C fluks magnetik, B induksi magnetik, A adalah luas penampang, dan theta adalah sudut antara garis-garis medan magnet dengan garis normal. Untuk lebih memahami konsep induksi elektromagnetik yang akan kalian pelajari, silakan kalian simak ilustrasi dari model percobaan Faraday berikut ini, di mana ada magnet batang dengan kutub utara yang mengarah kepada solenoida, kemudian ada kawat yang melingkar, seperti ini disebut solenoida, dan solenoida ini dihubungkan dengan lampu juga dengan voltmeter. Dalam simulasi ini dihubungkan dengan voltmeter. Namun apabila nanti pada saat Ibu menerangkan ada rangkaian yang dihubungkan dengan galvanometer, itu juga sama untuk menunjukkan adanya arus yang mengalir. Nah, sekarang apabila Ibu akan ilustrasikan garis-garis medan magnet pada magnet batang tersebut, maka silakan kalian perhatikan. Apabila magnet batang dengan kutub utara mengarah pada solenoida ini, Ibu masukkan ke dalam kumparan tersebut. Apa yang terjadi pada lampu? Dan kalian juga perhatikan arah jarum pada tegangan. Silakan kalian perhatikan, magnet akan Ibu masukkan ke dalam kumparan. Ya, seperti ini. Kalian sudah lihat? Nah, sekarang magnet tersebut Ibu diamkan. Jadi Ibu lepas, magnet tersebut diam di dalam kumparan.
apa yang terjadi pada lampu maupun pada jarum voltmeter. Oke? Sekarang magnet akan Ibu keluarkan. Apa yang terjadi pada lampu dan jarum tegangan? Ya, seperti itu. Kalian sudah melihat bagaimana magnet pada saat dimasukkan ke dalam kumparan, pada saat diam di dalam kumparan, dan pada saat magnet dikeluarkan kumparan, apa yang terjadi pada lampu maupun pada jarum tegangan atau voltmeter. Dari sini bisa disimpulkan anak-anakku bahwa garis-garis medan magnet ketika dia memasuki ke dalam kumparan. Nah, kumparan ini memiliki luas. Dalam hal ini adalah luas lingkaran. Tadi kita sudah simak mengenai materi flux magnetik, di mana garis-garis medan magnet ini yang masuk ke dalam bidang. Nah, berarti garis-garis yang masuk ke dalam bidang inilah yang disebut dengan flux magnet. Nah, pada saat magnet ini masuk ke dalam solenoida atau memasuki bidang lingkaran, ternyata garis-garis medan magnet ini akan mengalami perubahan. Ya, akan mengalami perubahan. Hal ini memungkinkan terjadinya arus yang mengalir melalui kumparan dan melalui lampu, tegangan, dan kembali ke kumparan. Artinya ada arus yang mengalir. Itulah disebut dengan arus induksi. Dan sistem seperti ini disebut dengan GGL induksi. Sekarang, apabila garis-garis medan magnet ini Ibu hilangkan untuk sementara, kemudian kalian perhatikan. Kita coba cek apakah ada pengaruh kecepatan magnet memasuki kumparan dengan kondisi lampu. Ya, kalian perhatikan. Kalau magnet ini Ibu masukkan ke dalam kumparan secara perlahan, keluarkan perlahan, masukkan dan keluarkan perlahan. Artinya digerakkan perlahan ya. Kalian perhatikan kondisi lampu yang terjadi. Oke? Bandingkan ketika Ibu gerakan dipercepat. Sudah bisa kalian lihat? Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami perbedaan dari kecepatan magnet memasuki kumparan terhadap kondisi lampu yang terjadi atau kondisi jarum tegangan. Nah, sekarang berikutnya, kalau tadi kutub utaranya di dalam atau memasuki ke dalam kumparan, jadi di depan ya. Sekarang apabila kutub selatannya yang memasuki solenoida, apa yang terjadi pada jarum tegangan? Ibu ulangi ya, pada saat kutub utara memasuki kumparan seperti ini, jarum tegangannya akan menyimpang. Nah, ketika dikeluarkan seperti ini. Sekarang kita balik, selatannya lebih dulu memasuki ke dalam kumparan. Oke, selatannya lebih dahulu. Apa yang terjadi pada jarum tegangan? Kalian lihat? Ya, jadi menyimpangnya seperti ini. Kebalikannya ketika Ibu keluarkan. Ya, seperti ini. Mudah-mudahan kalian memahami ya, Nak ya. Nah, berikutnya, kira-kira apa sih yang bisa menjadi faktor utama terjadinya arus induksi tersebut? Berikut, Ibu akan memperlihatkan perbandingan lilitan. Lilitan yang di atas terdiri dari 2 lilitan, sementara yang di bawah terdiri dari 4 lilitan. Kalian lihat kondisi lampu atau kondisi jarum tegangan pada saat magnet ini Ibu masukkan ke dalam kumparan. Masukkan atau keluarkan ya dalam hal ini. Kalian lihat dulu, apabila magnet ini masuk melalui kumparan yang terdiri dari 2 lilitan. Apa yang terjadi pada lampunya? Ya, seperti ini kondisi lampu yang terjadi dan kondisi arah simpangan tegangan yang terjadi.
Kalian bandingkan apabila magnet ini Ibu masukkan dan keluarkan ke kumparan yang lilitannya 4 atau lilitannya yang banyak. Kalian perhatikan dengan lampu dan jarum pegangan. Cukup jelas perbedaan? Ya, kalian bisa melihat perbedaan antara kumparan dengan 2 lilitan dan kumparan dengan 4 lilitan terhadap kondisi lampu maupun terhadap jarum pegangan. Silahkan setelah ini kalian bisa mengisi tabel dari hasil simulasi yang sudah kalian lihat. Setelah kalian menyimak simulasi yang disampaikan melalui aplikasi PET, tuliskan kesimpulan kalian berikut ini. Yang pertama adalah bagaimana kondisi magnet dimasukkan ke dalam kumparan atau diam di dalam kumparan, dan yang terakhir apabila magnet tersebut dikeluarkan dari kumparan terhadap kondisi lampu. Untuk yang kedua, kondisi magnet saat kutub utara dimasukkan ke dalam kumparan dan kutub utara dikeluarkan dari kumparan, atau kutub selatan dimasukkan ke dalam kumparan dan kutub selatan dikeluarkan dari kumparan terhadap arah jarum galvanometer, menyimpangnya ke mana. Berikut, dari simulasi yang sama, kalian juga bisa menyimpulkan bagaimana kondisi lampu terhadap jumlah lilitan kumparan. Misalnya di sini 2 lilitan, kondisi lampu bagaimana, 4 lilitan, kondisi lampu bagaimana. Dan yang terakhir adalah kondisi lampu terhadap gerak magnet masuk ke dalam kumparan. Apabila magnet tersebut dipercepat, maka kondisi lampunya seperti apa, dan apabila diperlambat, kondisi lampunya pun seperti apa. Silakan kalian catat di buku kalian, kemudian difoto dan kirimkan melalui email Ibu.